Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah melakukan custom URL ya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah base URL seperti ini sampai MVC, kita jalankan, maka dia akan menuju ke default controllernya. Nah, default controller seperti ini ya. Kita sudah memiliki routing. Misalkan semuanya tidak terdefinisi dari yang didefinisikan, maka dia akan menuju ke defaultnya. Defaultnya ini yang sudah kita definisikan. Nah, kalau misalkan ini berhasil kita temukan, misalkan di sini barang, maka dia menuju ke controller barang. Nah, ini controller barang, di sini ada barang controller. Nah, ini adanya di sini. Oke, kita akan lanjutkan kembali dengan controllernya ya. Nah, kali ini kita akan membuat satu buah kelas lagi, yaitu untuk base controller. Base controller .php. Oke, ini ya, kita akan buat nama kelas dengan nama filenya sama. Ini akan saya copy nama kelasnya ke sini. Oke, saya akan definisikan kelas. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan turunkan. Nah, di dalam base controller kita akan menambahkan beberapa metode ya. Pertama untuk menampilkan view. Saya akan buat sebuah public function di sini view. Nah, ini untuk menampilkan view. Nah, view nanti akan menerima dua parameter. Yang pertama, file view-nya ada di mana. Kemudian parameter data yang dikirimkan apa. Nah, kalau misalkan dia ada, dia akan require on. Require on, maka dia akan mengambil dari src ya. Kita akan ambil dari src. Nah, kemudian view. Nah, kemudian kita ke file view-nya ya yang dari sini. Nah, kemudian sebelum kita membukanya, kita akan berikan dulu untuk datanya. Kita akan cek dulu jika yang data, nah, baru kita akan ekstrak ya. Kita akan ekstrak datanya. Ini bukan konten count ya. Ada jumlahnya lah si array-nya ini ada isinya. Count data, baru kita ekstrak datanya. Kemudian kita akan buat lagi di sini untuk redirect. Kemudian kita akan tambahkan exit. Ini untuk kalau misalkan kita mau redirect ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk model. Kita akan public function model. Nanti kita gunakan untuk membuka modelnya ya. Nah, di sini kita akan ambil require ons model, kemudian file modelnya. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan kembalikan berupa objek model. Oke, ini untuk base controllernya. Nah, kemudian base controller ini kita akan gunakan pada file controller kita. Misalkan di sini kita memiliki default controller, maka kita akan extend base controller. Nah, supaya kita bisa menggunakan semua metode yang dimiliki oleh base controllernya di default controller. Nah, sekarang kita akan memanggil ini dari view ya. Nah, di sini kan kita ada view. Misalkan saya akan membuat satu buah folder, misalkan home ya. Kemudian di dalam home ini saya akan menambahkan satu file index.php. Misalkan di sini kita coba contohkan dulu heading 1 hello from view home misalkan ya. Ini kemudian di default controllernya nih kita tinggal panggil is view home index. Oke ya, ini untuk base-nya. Sekarang kita coba jalankan. Berarti kalau base itu sampai sini aja. Di sini kita jalankan. Nah,
Kita bisa mendapatkan ya, hello from view home. Nah, kemudian yang barang juga ini bisa ya. Kita akan extend base controller. Maka di sini kita bisa tambahkan lagi nih sebuah file barang, kemudian index.php. Ini untuk indeksnya kita buat heading 1 misalkan ya, hello from barang view. Nah, ini ya. Dan barang kontrolernya ini kita bisa ganti this view barang index. Oke. Kita coba lagi. Nah, ini kita ganti dengan barang. Kita jalankan. Nah, hello from barang view. Oke, ini ya untuk default controllernya sudah kita setup. Sudah menuju ke home juga. Nah, di home ini tidak akan seperti ini aja ya tentunya. Kita akan bagusin ya untuk home-nya. Oke, kita akan tambahkan di sini HTML-nya. HTML kita panggil HTML5 ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan heading 1 misalkan hello from default view. Oke, di sini base controller tadi ini kan kita sudah mengirimkan data nih. Nah, data ini bisa kita parsing berarti di sini. Ini ada default app. Nah, default app di sini kita bisa buatkan sebuah array, misalkan bebas ya, nggak harus data. Kita akan buat dengan data misalkan title home. Ini kita bisa panggil data. Nah, karena di sini sudah kita ekstrak ya di base controllernya, ini data ini, maka kita bisa langsung ya, ini titik koma. Kita bisa langsung menggunakan title ini sebagai variabel. Kita langsung copy. Kemudian kita bisa ke home indexnya. Nah, di sini saya mau langsung ya php echo ini php echo-nya seperti ini ya. Kita langsung definisikan sebagai variabel title di sini. Kita save, kita coba dulu ya. Ya error atau tidak. Kita jalankan. Oke, di sini tidak error ya. Tapi di sininya barang. Nah, bukan ke defaultnya. Nah, defaultnya berubah ya. Title-nya jadi home. Jadi sesuai ya. Ini bisa kita parsing. Oke, nah kita juga akan menambahkan beberapa isi ya. Ini title-nya ada 2 tutupnya. Kita hilangkan 1 aja. Oke. Kemudian kita akan tambahkan untuk CSS ya. Di sini kita tambahkan satu file style.css. Style ini kita akan panggil ke home ini. Kita akan link. Nah, di sini kita akan panggil ya. Nah, karena ini linknya kita akan mengambil dari base URL. Base URL ini adanya di sini ya. Ada config, default, ini ada base URL yang pernah kita buat. Nah, ini bisa kita coba. Pertama, saya akan coba echo dulu. Di sini misalkan base URL. Base URL ini ya. Kita coba lihat dulu. Ke sini bisa kepanggil ataupun tidak. Kita refresh. Nah, ini bisa kepanggil ya. Nah, jadi kita bisa gunakan base URL ini, kita bisa gunakan di sini. Nah, kita bisa gunakan php echo seperti ini. Kita masukkan base URL. Kita akan tambahkan di sini slash css slash style.css. Ini untuk base URL-nya ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Ini kita coba view code exhaust-nya ya. Nah, ini sudah ada, kita coba klik. Nah, ini masuk ke sini ya dan tidak error.
Oke, sekarang kita bisa melakukan styling di sini ya. Style ini kita bisa isi. Misalkan saya akan mengisi untuk beberapa default ya. Pertama saya akan bodinya. Body saya akan isi dengan font family. Saya akan ganti dengan Arial. Ini ya. Kemudian semua akan saya reset. Bintang. Box sizing kita akan gunakan border box. Oke. Kemudian semuanya jadiin 0 dulu untuk paddingnya. Kemudian marginnya juga semua kita nolkan dulu. Oke, ini untuk defaultnya ya. Kita sekarang coba. Oke, ini sudah ke sini. Berarti kita bisa lanjutkan untuk stylenya. Nah, kita akan membuat styling untuk input ya. Input nanti kita gunakan styling untuk form input kita. Nah, jadi kita akan membuat input tipe teks, tipe number, tipe date. Nah, nanti width-nya dia 100%. Kemudian padding-nya dia 10 pixel, bordernya 1, dan kita kasih border radius 4 pixel. Dan resize-nya vertikal. Ini untuk input. Kemudian nanti juga kita akan gunakan label ya. Kita bikin dulu aja. Nah, kita akan buat label juga. Nanti juga pakai paddingnya 12. Nah, kemudian nanti juga kita akan menggunakan button. Button itu kan ada tipe submit, tipe button. Nanti kita akan styling ya. Input tipe button ataupun button tipenya button. Jadi ini nanti kita gunakan stylenya yang ini. Kemudian untuk warnanya kita bikin dua dulu ya. Pertama ada warna primary, kemudian ada warna danger. Nah, primary ini untuk tombol, untuk shape ya. Nah, kemudian ada primary hover ketika kita ada action hovernya pada button. Oke. Nih, kemudian kita juga akan menambahkan untuk kelas colornya danger untuk warna merah. Nanti kita gunakan untuk tombol delete ya. Oke, kemudian danger hover kita juga akan buat. Nah, nanti kita akan styling button untuk delete ya. Kemudian kita akan buat juga untuk kolom yang ukurannya 25%. Nah, ini untuk inputnya ya. Supaya nanti inputnya ini bisa sesuai kebutuhan kita, panjangnya, lebarnya segimana. Kita akan buat ukuran 25, kemudian 50, 75 ya. Nih, jadi yang lebarnya itu 50%, 75%, dan 25%. Nanti kita akan pakai ini. Oke. Kemudian kita juga akan gunakan row. Nah, supaya ketika kita membuat sebuah form input, nanti dia ke bawah ya. Nah, kemudian saya juga akan membuat kolom untuk berada di posisi tengah. Ini untuk div-nya center ya. Nah, saya juga akan membuat untuk ini responsifnya. Nanti kalau misalkan dia ukurannya kecil, 766 pixel, maka si buttonnya sama ukuran kolomnya ini akan berubah jadi 100 semua ya. Nah, kemudian saya juga akan membuat kontainer. Kontainer ini untuk sebuah div yang menampung semua komponen kita. Kemudian juga kita akan membuat sebuah button dan header. Button ini kita gunakan ketika kita buat untuk akses button ya, supaya nanti ada stylingnya. Nah, kemudian kita juga akan styling untuk home. Nah, home ini kita akan gunakan row home misalkan ya. Kita gunakan untuk row home ini. Kemudian kita juga akan membuat styling untuk menu yang sebelah kiri ya. Nah, kita buat left. Kemudian kita juga akan membuat sebelah kiri untuk heading 2-nya. Nanti kita gunakan untuk judul di sebelah kiri ya. Left heading 2. Kemudian kita akan definisikan juga untuk right-nya.
Kayak gini nanti kita isi dengan konten kita, bisa tabel, bisa form input, kita gunakan di Raig ini. Oke ya, kita coba dulu. Nanti untuk styling tambahannya kita sambil jalan. Oke, ini kalau misalkan kita refresh, kita lihat lagi view Pegasusnya. Kita lihat, nah ini sudah kebaca ya. Berarti CSS kita sudah ke load. Nah, kalau misalkan sudah ke load, kita akan menambahkan beberapa style untuk home kita. Ini ya home-nya. Nah, di sini kita akan definisikan dulu kan hello world from view ya. Kita bisa hapus dulu. Ini kita akan isi dengan sebuah div. Nah, divnya kita akan kasih kelasnya row home. Tadi sudah kita buat ya. Row home. Nah, kemudian kita akan buat lagi div dengan kelasnya left. Ini untuk menu ya. Kita buat untuk menu nanti. Nah, kemudian kita akan buat lagi div untuk right. Ini juga untuk kontennya ya. Ada left, ada right. Kita coba lihat dulu. Ada left, ada right. Nah, ini sudah ada ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan dari styling yang tadi kita buat. Oke. Kemudian di sini kita akan isi left ini, kita akan buat sebuah heading 2. Misalkan sistem gudang. Nah, kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah input ya. Kita buat div aja. Kemudian saya akan buat input tipenya teks, kemudian ID-nya my share my search. Oke, NIM-nya kita kosongkan, tidak kita pakai ya. Karena nanti kita akan menggunakan JavaScript untuk search-nya. Ini kemudian kita akan definisikan placeholder seperti ini ya untuk search-nya. Kita sekarang coba lihat lagi. Kita buka, kita refresh. Oke, ini sudah muncul ya. Ini untuk pencarian sistem gudang, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan untuk menunya. Di sini saya akan buat sebuah UL dengan ID-nya adalah my menu. Oke, seperti ini ya. My menu. Kemudian saya akan buat sebuah li. Kemudian di dalamnya saya akan buat href. Untuk home masih menggunakan base URL dulu ya. Nah, nanti untuk yang lain-lain kita isi. Misalkan ini kita ada barang ya. Barang. Kemudian ini contoh aja ya. Kita kategori ya. Kategori. Kita save dulu. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, stylingnya ini kayaknya masih belum lengkap ya. Kita tambahin lagi untuk stylenya. Nanti ada beberapa yang akan kita tambahkan. Pertama untuk search saya akan styling juga. Ini kita menggunakan ID karena spesifik ya, tidak akan dipakai di tempat lain. Nah, kita akan buat seperti ini. Kemudian my menu juga kita akan kasih stylenya. Ini kita kasih style. Kemudian my menu untuk linknya kita juga tambahin style seperti ini. Kemudian ketika di hover ini juga akan kita tambahkan stylenya supaya interaktif ya. Ini kita tambahkan seperti ini. Ini bisa kita coba lihat lagi ya. Nah, sekarang jadinya tuh. Ketika kita hover dia ada ya. Dan ini ada untuk pencariannya, tapi ini belum kita fungsikan ya. Tapi di sini sudah ada. Sekarang kita akan tambahkan untuk ikonnya supaya agak bagus ya. Kita cari di sini. Ini kita besarkan. Font OSM CDN. Kita akan gunakan CDN dulu aja ya.
Kalau mau di-download juga silahkan. Nah, ini saya akan menggunakan ini. Kita akan copy link tag-nya. Kita copy, kita akan masuk ke HTML kita. Ini ada di sini. Ini akan saya tambahkan di paling atas sebelum style kita ya. Kemudian saya akan format dokumen supaya dia lebih rapih. Saya akan save. Nah, ini untuk ikonnya sudah kita load. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk ikonnya. Font awesome. Oke, kita akan cari di sini. Oke, kita cari yang free aja. Kemudian saya akan mencari home pertama ya. Oke, kita gunakan home yang ini aja. Kita akan copy. Kita ke home sini. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian barang saya akan menggunakan list aja ya. List. Kita akan gunakan yang ini aja list ya. Oke, kita akan copy. Saya akan taruh di sini di barang, kasih spasi. Kemudian kategori saya akan gunakan grup. Nah, kita akan gunakan ini aja ya, grup object. Oke, kita akan copy, kita tambahkan di kategori, kasih spasi, kita save. Oke, kita balik lagi ke sini, kita refresh. Oke, ini sudah ada ya, ikonnya sudah ada dan sudah lebih bagus. Nah, sekarang kita akan jalankan untuk searchingnya. Ya kan searchingnya belum jalan ya, kita tekan apapun tidak berpengaruh terhadap menu yang ada di bawahnya. Nah, kita bisa menjalankannya dengan JavaScript. Kita buka lagi. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan new file script.js. Oke, script.js-nya kita akan buat sebuah function. Misalkan my function. Oke. Nah, di sini kita akan buat dulu let. Pertama kita akan buat input, kemudian filter, kemudian UL, kemudian LI, kemudian A, dan untuk I-nya ya. Nah, kemudian kita akan ambil untuk seleksinya dari ID-nya mySearch yang tadi kita input itu ya. Kemudian kita akan filter. Nah, UL dan LI-nya kita tinggal tambahkan ke sini. Kita filter, ambil dari variabel filter, input kita ambil dari inputannya, value kita naikkan menjadi uppercase. Nah, kemudian UL-nya kita ambil dari menu, LI-nya jadi UL dan tag name-nya ya. Oke, kita akan lakukan perulangan supaya kita bisa mendapatkan isinya dari LI-nya. Oke, kita akan mengambil di sini. Nah, LI kita akan ambil isi dari teks linknya ya, wrapnya. Nah, ini kita akan lakukan pencarian. Nah, kemudian di bawahnya kita akan menggunakan my search ini ketika action setelah mengetikkan sesuatu, key up ya. Nah, on key up seperti ini. Jadi kita akan menggunakan input key up-nya supaya ada responnya ya. Nah, ini tinggal JavaScript-nya kita masukkan ke sini, ke index. Kita taruh di bagian paling bawah di sini ya. Nah, kita akan tambahkan link, script ya. Script src, nah, base URL js script.js. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba refresh lagi. Oke, kita lihat ada error gak? Kita inspect konsol, tidak ada error. Kita tekan H. Oke, tidak bisa ya ke filter ya. Saya tekan B. Oke, ke filter juga. Saya tekan K. Nah, ke filter juga. Dan tidak ada error. Oke, JavaScript kita untuk filter sudah jalan ya.
Oke, sekarang kita akan memfungsikan ini. Nah, kita klik home, kita mengarah ke home, kemudian ketika memilih barang, nanti akan mengarah ke barang ya. Oke, ini kita close semua aja. Close all supaya tidak bingung ya. Oke, kita akan mulai lagi dari ini. Oke, kita akan tambahkan barang itu kan kita menggunakan ini berarti barang slash barang. Kemudian ini kita akan gunakan slash kategori misalkan seperti ini. Barang ini rootnya sudah ada kalau nggak salah ya. Ini barang. Root ini barang sudah ada. Yang belum adalah kategori. Kita akan tambahkan ya. Slash kategori. Kita tambahkan. Kalau tidak nanti tidak akan bisa dijalankan. Oke, kita gunakan router, kita gunakan get, kategori controller, index. Oke. Kita tambahkan di sini berarti filenya kategori controller. Kategori controller.php. Kita buat file PHP-nya. Kemudian kita buat kelas yang sama, kemudian kita akan extend base controller. Oke, kita buat di sini sebuah public function index. Ini nanti indeks ini akan kita arahkan misalkan kategori indeks. Kita tinggal tambahkan di sini satu buah file kategori slash index.php. Oke, di sini kita tinggal tambahkan izin satu hello from view kategori. Oke, kita save. Nah, ini untuk controller sudah, kemudian untuk barang sudah. Kita sekarang coba dulu ya. Ini barangnya indeks sudah ada. Kita home, oke. Barang, nah ini masalahnya menunya tidak muncul ya. Kemudian ketika kita pilih kategori juga sama, menunya tidak muncul. Nah sekarang kita akan pisahkan ini supaya bisa diakses terus ya. Di view-nya kita buatkan folder template. Nah template ini nanti ada header, ada footer. Header.php. Kemudian kita tambahkan lagi new file footer.php. Oke. Header kita akan ambil dari sini ya. Kita akan ambil semua di sini sampai sini. Oke ya, kita akan kontrol X saja. Kita taruh di header sisi. Kita save. Kemudian balik lagi ke home. Di sini ini kita akan kontrol X. Kita taruh di footer. Oke. Home-nya ini kita tinggal tambahkan aja untuk sebuah pesan ya. Kita kasih H2 misalkan hello. Selamat datang di home. Di home misalkan ya. Dan kita tambahkan paragraf orem 10 lah. Nah, segini ya. Oke, nah sekarang di sini kita tinggal tambahkan. Ini kita tambahkan ya, kita this view-nya kita akan ngambil dari template header data. Oke, kemudian sini kita akan ambil template footer
Oke, kita coba dulu home. Oke, home-nya jalan ya. Nah, yang lainnya kita tinggal tambahkan ini. Header dan footernya. Kita masuk lagi ke barang controller. Nah, ini kita tinggal tambahkan. Ini title-nya kita ganti dengan barang. Dan kalau misalkan ini barangnya sudah datanya, tinggal dikirimkan datanya. Template, footer. Kemudian kategori juga tinggal kita tambahkan ini kategori. Nah, ini data. Kita akan panggil juga untuk footernya. Ini karena return, kita nggak usah pakai return ya. Kita langsung aja. Oke, kita refresh home-nya. Kita pilih home. Oke. Kita pilih barang. Oke, ini muncul ya, barang view. Kita pilih kategori, ini juga sudah muncul. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat controller supaya bisa diakses dari beberapa menu pilihan ya. Nah, kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi untuk proses validasi dan input dari view ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.